Sayyidah Maryam hamil tanpa campur tangan laki-laki sama sekali, padahal keseharian beliau hanya beribadah di dalam mihrabnya. Kehamilannya tentunya menjadi buah bibir panas di kalangan Bani Israel. Banyak orang menuduh dan memfitnah Maryam telah melakukan perbuatan nista dengan Yusuf bin Yakub An-Najjar, sepupunya. Mereka berkata Maryam mengasingkan diri untuk beribadah di masjid hanya untuk bersamanya. Belum pernah ada omongan yang menimpa suatu keluarga pun di antara Bani Israel melebihi omongan terhadap keluarga Zakaria. Maryam pun memutuskan untuk mengasingkan diri seorang diri sampai waktu kelahirannya tiba. Maryam akhirnya kembali kepada kaumnya dengan menggendong bayi, laki-lakinya di tangannya. Tentu saja hal ini menuai banyak reaksi di kalangan masyarakat. Mereka berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Padahal ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Di tengah tuduhan dan tekanan kepada Maryam, dirinya hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Allah. Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya dengan maksud menyuruh orang-orang agar bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Saat itu juga, keluarlah mukjizat pertama Nabi Isa. Sebagai Nabi yang dapat berbicara ketika masih bayi. Atas petunjuk Allah, Sayyidah Maryam menunjuk kepada putranya supaya berbicara menjelaskan. Tetapi orang-orang Yahudi itu masih bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa bicara dengan bayi? Fasharat ilaihi qalu, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Quran Surah Maryam ayat 29. Atas karunia Allah, Nabi Isa yang masih bayi dan dalam gendongan ibunya itu berbicara dan menjelaskan kepada orang-orang Yahudi itu bahwa ia adalah hamba Allah dan bahwa Allah akan memberikan kepadanya kitab, Injil, dan Allah akan menjadikannya seorang nabi. Dia, Isa, berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Quran Surah Maryam ayat 30. Saat Imam Ibnu Katsir berkata bahwa ini adalah kalimat yang pertama diucapkan Nabi Isa putra Sayyidah Maryam. Dan kata awal yang diucapkan Nabi Isa adalah Inni Abdullah atau aku adalah hamba Allah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut Nabi Isa mengaku pada Tuhannya bahwa Allah adalah Tuhannya. Maka dengan itu Nabi Isa menolak perkataan orang-orang zalim yang menyebut bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Sebaliknya ayat tersebut dengan jelas bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya serta anak dari seorang hamba perempuan, yakni Sayyidah Maryam. Maka Nabi Isa membebaskan ibunya itu dari setiap tudingan orang-orang yang jahil. Dalam tafsir Tahlili, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran LPMQ menjelaskan bahwa ucapan Nabi Isa tersebut mengandung penjelasan bahwa ibunya, yakni Sayyidah Maryam, adalah seorang wanita yang suci, karena seorang nabi harus dari keturunan orang yang saleh dan suci. Selanjutnya Nabi Isa yang masih bayi itu mengatakan pada orang-orang Yahudi itu bahwa Allah telah menjadikannya orang yang diberkahi di mana saja berada. Nabi Isa juga mengatakan bahwa Allah telah memerintahkannya mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Quran Surah Maryam ayat 31. Nabi Isa yang masih bayi menjelaskan lebih lanjut bahwa dia adalah anak yang diperintahkan Allah untuk berbakti kepada ibunya. Nabi Isa juga mengatakan bahwa Allah tidak menjadikannya manusia sombong dan celaka, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Quran Surah Maryam ayat 32. Selanjutnya Nabi Isa yang masih bayi berdoa kepada Allah atas kelahirannya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Quran Surah Maryam ayat 33. Mereka mengemukakan bahwa seandainya hal ini betul-betul terjadi, tentu beritanya tersebar luas di kalangan masyarakat ramai, karena peristiwa itu merupakan hal yang sangat aneh dan sangat menarik perhatian. Mereka telah mengadakan penyelidikan ke mana-mana dan tidak menjumpai keterangan. Itu dalam kitab-kitabnya. Bagi kaum muslimin, peristiwa ini tetap menjadi suatu keyakinan karena tersebut di dalam Al-Quran yang pasti kebenarannya, karena seandainya Isa tidak berbicara waktu kecilnya dan membersihkan ibunya dari segala tuduhan yang kotor, tentu orang Yahudi
akan melaksanakan hukuman rajam kepada Maryam, besar kemungkinan bahwa yang menyaksikan ucapan bayi itu beberapa orang saja yang jumlahnya terbatas, sehingga tidak sampai tersebar luas di kalangan mereka. Peristiwa seorang bayi baru lahir yang bisa berbicara membuat semua warga terkejut. Mereka tidak habis pikir, seorang bayi yang baru dilahirkan telah mampu membela ibu kandungnya. Dari jawaban Nabi Isa tersebut, nama baik Maryam kembali dibersihkan. Warga yakin bahwa Maryam tetaplah seorang gadis suci, meskipun tetap ada segelintir orang yang menolak mempercayai kekuasaan Allah. Wallahu alam bissawab.